Kananda ini bergabung di Asosiasi Psikolog Klinis WIPI Indonesia, kemudian menjadi terapis dan psikolog klinis di layanan psikologi rumah mentari, kemudian sering juga menjadi narasumber di berbagai kegiatan acara yang berkaitan dengan psikolog klinis. Dan saat ini beliau sedang bekerja menjadi psikolog klinis di RSIA Hermina Mutiara Bunda, dan beliau juga founder platform digital layanan kesehatan mental merangkul.id. Baik, untuk kepada Ibu Nanda Wijayanti, Kak Nanda, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Kak Endang selaku Master of Ceremony. Sebelumnya suara saya sudah terdengar jelas ya Kak? Sudah aman. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Nanda Wijayanti sebagai moderator pada acara pagi hari ini. Nah, webinar pagi hari ini bertemakan Lika-Liku Anak dengan Disleksi ya, di mana nanti Bapak Ibu bisa langsung menyimak pemaparan materi dari narasumber yang pastinya kompeten di bidangnya, siapa lagi kalau bukan Dr. Denny William Sigarlaki. Nah, baik Bapak Ibu, seperti pepatah tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, Dr. Denny William Sigarlaki, Magister Sains, spesialis anak, subspesialis neurokonsultan. Nah, beliau ini adalah seorang dokter spesialis anak tentunya dengan subspesialis neurologi pediatrik yang telah menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah, beliau juga memiliki pengalaman yang luas, Bapak Ibu, dalam bidang neurologi pediatrik. Juga aktif mengikuti berbagai pelatihan, termasuk pelatihan EEG, resusitasi pediatrik, disleksia, dan juga autisme. Jadi sudah tidak diragukan lagi ya, Bapak Ibu. Nah, selain itu, Dr. Denny William Sigarlaki ini memiliki pengalaman kerja di berbagai institusi kesehatan. Beliau pernah bekerja di RSUD Jawa Flores pada September 2014 hingga Desember 2014. Kemudian beliau bergabung dengan Eka Hospital Pekanbaru dari Mei 2015 sampai dengan Juli 2022. Untuk saat ini beliau berpraktek di RS Gospanam dan RS Pekanbaru sejak Juli 2023. Nah, Bapak Ibu jadi sudah lebih kenal ya dengan Dr. Denny. Nah, tidak perlu lama-lama sepertinya. Sebelum kita simak pemaparan materi dari Dr. Denny, saya harap Bapak Ibu bisa aktif menyimak, dan jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, boleh langsung dituliskan melalui kolom chat Zoom dengan format nama, underscore pertanyaan, underscore pekerjaan, mohon maaf, dan underscore pertanyaan. Nah, langsung saja ya kita sambut narasumber kita, Dr. Denny William Sigarlaki, Magister Sains, spesialis anak, subspesialis neurokonsultan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi Mbak Nanda, Bapak Ibu sekalian. Oke, bagaimana kabarnya dokter? Hari ini sehat, cuman suara saya belum sehat. Sudah 3 hari ini serak. Oke, lagi musim Ya. ya dok ya memang. Oke, baik dokter, untuk pemaparan materi kali ini waktunya 45 menit. Ya, Sekiranya cukup ya dok? ya cukup. Oke, baik dokter. Ini karena audiensnya sudah tidak sabar sepertinya, bisa kita mulai ya dok untuk pemaparan materi? Ya, izinkan saya menggunakan laptop sendiri karena saya ada video yang mau saya share. Ini yang saya share di panitia bentuknya PDF. Oke, Oke, mungkin baik. izinkan saya ini ya, Oke, share baik. screen ya. Panitia bisa untuk di open access Dr. Denny share screen ya. Sudah dokter, sudah menjadi co-host, bisa untuk share screen.
Apakah sudah terlihat slide-nya? Lagi proses, dokter. Nah, sudah Oke, terlihat. oke, Baik, dokter. Monggo waktu dan layar saya persilahkan. oke. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada panitia yang sudah mengajak saya untuk sama-sama sharing. Saya mohon maaf jika ada suara saya yang kurang jelas, mohon nanti diingatkan. Jadi mungkin ini yang kita kenal bahwa disleksia secara umum itu adalah gangguan dalam membaca. Jadi Bapak Ibu mungkin paham bahwa anak-anak itu kesulitan dalam mengenal huruf namun belum bisa menggabungkan menjadi suku kata dan menjadi kata, atau membaca tidak lancar. Dan seringkali juga disertai dengan kesulitan dalam menulis. Bagaimana anak kesulitan untuk menuliskan ide-ide atau apa yang disampaikan oleh guru atau yang didikte atau menyalin kata, kalimat, paragraf di dalam pelajarannya, menyalin dari papan tulis atau dari buku. Sehingga anak tampaknya menjadi frustasi, tidak memahami apa yang dia baca dan pada akhirnya prestasi akademiknya hancur gitu ya. Nah, ini perlu kita perhatikan bahwa kesulitan belajar dipandang dari sudut pandang orang tua, guru, ataupun saya sebagai medical profesional ataupun psikolog itu hal-hal yang sedikit mungkin berbeda. Bagaimana orang tua melihat anak yang prestasi belajarnya kurang bagus karena kesulitan membaca, matematika, enggan ke sekolah, seperti motivasinya kurang, mengerjakan tugas-tugas sekolah, PR juga kesulitan, kemudian gampang sekali lupa, ya. Kemudian guru juga melihat sebagai anak yang tidak paham gitu. Jadi maaf terkesannya bodoh gitu ya, terkesannya bodoh. Kemudian ada aspek-aspek perilaku lagi yang kita perlu perhatikan bahwa anak ini kok sudah mulai tidak percaya diri, kesulitan untuk bergaul dengan teman, kesulitan konsentrasi, ataupun adanya kesulitan untuk bekerja atau belajar sendiri atau mandiri dalam hal baca tulis hitung ya. Sementara dokter melihatnya sebagai anak yang terlambat dalam hal perkembangan atau gangguan perhatian atau hiperaktif atau masalah koordinasi dan seterusnya. Nah, antara perilaku dan akademik ini ternyata saling mempengaruhi. Terus apakah sulit membaca ini hanya dimiliki oleh disleksia? Ya, jadi ciri utama dari disleksia ini sebenarnya kan memang disebabkan oleh defisit fonologi. Nanti akan saya bahas kaitannya dengan membaca gitu ya. Nah, anak-anak dengan kesulitan umum atau yang mungkin ada gangguan intelektual ya, gangguan kecerdasan, disabilitas intelektual itu juga mengalami kesulitan membaca. Anak-anak dengan gangguan inatensi itu karena dia kesulitan untuk memfokuskan perhatian atau instruksi saat dia diajari membaca, meskipun dia tidak menyandang disleksia, bisa saja anak ini menunjukkan gangguan membaca. Atau juga anak-anak yang salah didik atau salah ajar, keterbatasan dalam instruksi membaca yang tepat ya, ini juga menunjukkan kesulitan membaca. Jadi ini semua kesulitan membaca dari berbagai aspek penyebab, tidak hanya disleksia. Nah, kesulitan belajar yang kita lihat sebagai sulit mengenal huruf, mengeja, tidak lancar membaca, malas menulis, tulisan tidak bisa terbaca, kesulitan mengenal angka, dan seterusnya. Ini kita bisa lihat bahwa ada yang namanya kesulitan belajar umum. Artinya, potensi genetiknya memang di bawah normal. Misalnya anak-anak dengan disabilitas intelektual, IQ di bawah 70 ya. Anak-anak dengan autism spectrum disorder dengan IQ yang jelek. Kemudian anak-anak dengan gangguan pendengaran dan gangguan penglihatan, ya, disertai gangguan intelektual. Kemudian kesulitan belajar spesifik itu potensi genetiknya normal atau di atas rata-rata. Salah satunya adalah disleksia, selain disgrafia, diskalkuli, ADHD, dan ODD. Nah, menurut International Dyslexia Association, disleksia adalah ketidakmampuan belajar spesifik, ya, berasal dari gangguan neurologis. Tandanya apa? Tandanya anak sulit mengenal kata dengan tepat
atau lancar, dan dia mengeja dengan buruk. Ya, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah defisit fonologi bahasa. Jadi kemampuan untuk membedakan bunyi, membedakan atau menggabungkan bunyi-bunyi atau memisahkan bunyi, misalnya. Jadi bunyi-bunyian yang kita dengarkan dari seorang membaca atau seorang mendikte itu didengar anak sebagai satu rangkaian bunyi yang tergabung menjadi kata yang enak didengar, ya. Sering tidak terduga dalam kaitannya dengan kemampuan kognitif. Artinya apa? Anak tidak mengalami gangguan kognitif atau disabilitas intelektual. Dan bukan karena instruksi kelas yang tidak efektif, artinya bukan salah ajar atau salah didik. Jadi, kesulitan belajar membaca atau ketidaktepatan membaca, mengeja dengan inti adalah penyebab fonologi bahasa dan tidak disebabkan gangguan kognitif, itu adalah definisi utama dari disleksia. Kalau kita baca ini psikolog, psikiatri atau dokter itu menggunakan buku diagnostik statistik manual, menggunakan kriteria specific learning disorder kalau kita lihat, ya, Iya. atau DSM, ya. Kita lihat bahwa ciri-ciri syarat-syarat specific learning disorder tidak akurat atau lambat dan perlu usaha yang keras untuk membaca kata, ya. Bisa membaca namun kadang-kadang sulit memahami artinya, kesulitan mengeja, kesulitan menulis, kesulitan menguasai pemahaman tentang angka atau penghitungan angka dan penalaran matematika. Ini payung dari disleksia, yaitu specific learning disorder. Jadi disleksia masuk dalam specific learning disorder atau kesulitan belajar spesifik. Kapan kita sebut anak ini menyandang specific learning disorder atau kesulitan belajar spesifik? 1 dari 6 gejala tadi yang menyebabkan kemampuan akademik di bawah ekspektasi, kemudian dimulai di saat usia sekolah dan bukan disebabkan oleh gangguan kognitif, ya. Nah, DSM-5 ini akan membagi menjadi gangguan dalam hal membaca, gangguan dalam hal written expressions atau menuangkan ide tulisannya, ya. Kemudian gangguan dalam hal matematika. Derajatnya bisa ringan, sedang, berat, tergantung dari aspek akademis apa yang terdampak, kemudian seberapa besar anak ini membutuhkan bantuan atau akomodasi atau layanan untuk memaksimalkan potensi yang dia punya. Nah, teori penyebab disleksia ini banyak. Teori utama adalah the phonological deficit. The phonological deficit ini yang saya sebutkan bahwa anak kesulitan dalam hal membedakan bunyi, membedakan rima-rima atau menyebutkan kata-kata yang bunyinya di depan atau di belakang itu sama. Misalnya malam dengan tilam, gitu ya. Kemudian kota dengan peta. Anak-anak dengan kesulitan belajar spesifik disleksia ini, dia kesulitan menyebutkan atau membedakan bahwa kata-kata tadi itu memiliki bunyi yang sama di belakang atau di depannya. Ya. Kemudian bagaimana anak kesulitan untuk satu kata dia mensegmen atau membagi menjadi suku kata agar dia bisa menulis dengan benar. Ya, kemudian ada teori tentang rapid auditory processing, bagaimana anak disleksia itu kesulitan mendeskripsikan instruksi dalam hal verbal yang membedakan bunyi-bunyi tadi dalam hal instruksi verbal. Kemudian bagaimana perceptual deficit, artinya anak-anak mengalami kesulitan untuk melihat tulisan-tulisan, bentuk tulisan yang mungkin kata-katanya atau hurufnya sama, kemudian kontrasnya sama, bentuknya sama, sehingga dia mengalami kebingungan untuk membedakan akhirnya bentuk huruf ini adalah dibaca apa, ini huruf apa dibaca apa. Ya, kemudian teori-teori magnoseluler ini yang hubungannya dengan neurologis, kaitannya dengan penglihatan dan pendengaran. Kemudian teori defisit cerebellar ini kaitannya dengan otak kecil. Otak kecil itu berfungsi salah satunya untuk menginisiasi gerak, mengkoordinasi gerak,
ya, merencanakan gerak. Sehingga anak-anak dengan disleksia itu kenapa kok kita melihat adanya komorbid atau kondisi-kondisi penyerta dia mengalami gangguan gerak atau koordinasi, Profil. saya bilang clumsy atau Mungkin dispraksi, yang ya. Kemudian double deficit hipotesis ini kaitannya dengan teori the phonological deficit dan rapid naming teori. Kemudian teori yang terakhir adalah otomatisasi defisit hipotesis, di mana anak-anak sebenarnya kita individu yang sudah sering belajar membaca dan menulis, kita sudah mendapatkan level atau tingkat otomatisasi dalam hal belajar. Anak-anak disleksia mengalami kesulitan untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya sudah menjadi suatu rutinitas, sehingga dia terkesan lambat untuk mengerjakan hal-hal yang sebenarnya itu-itu saja, ya. Oke, jadi bagaimana otak kita membaca? Ini otak anak-anak yang tipikal atau individu yang normal. Kita ketika membaca well atau paus itu apa saja yang terlibat, ya. Jadi ketika dia membaca suatu objek atau tulisan, ada bagian tulisan tadi yang masuk sinyal melalui mata. Itu dia akan masuk ke daerah belakang. Nomor satu, daerah occipitotemporal. Dia akan mengenali huruf dan tulisan, ya. Kemudian dari situ informasi akan bergerak, ya. Dia informasi akan bergerak ke arah kuning di nomor 2, ya. Sorry, di nomor 2. Sorry. Oke, nomor 1 itu area yang dia mengidentifikasi secara visual. Nomor 2 itu adalah area kuning, area fonologikal, ya. Kemudian dari area 2 dia bergerak ke area 3, di mana terjadi proses penerjemahan dari bacaan dari tulisan menjadi lisan yang dia pahami di otak. Dari suatu well, dia akan mensepsikan bunyi menjadi bunyi well, gitu ya. Untuk dia baca, bisa dia baca dalam hati atau dalam pikirannya. Nah, selanjutnya sinyal akan bergerak ke area Wernicke ke area 4. Kemudian dia mempersepsikan tulisan well dengan gambar paus tadi. Mempersepsikan tulisan tadi dengan pengalaman dia sebelumnya bahwa well itu adalah sebuah paus, ya. Oke, disleksia itu sebenarnya sangat kompleks, tidak hanya masalah membaca, menulis, tadi ada masalah masalah mendengar, ya, diskriminasi bunyi, masalah mengeja, tapi juga ada hal-hal yang kaitannya dengan memori, ya, kaitannya dengan kontrol motor, koordinasi gerak, baik motorik halus, menulis, ataupun juga motorik kasar, ya. Kemudian juga kaitannya dengan spasial ruang, ya, atau waktu, gitu. Jadi masalah pokok di sebelah kiri itu juga disertai dengan masalah-masalah lain di sebelah kanan. Jadi disleksia itu suatu hal yang kompleks, tidak sederhana yang kita pahami sebagai kesulitan membaca saja, gitu ya, membaca dan menulis. Nah, bagaimana ciri-cirinya di usia prasekolah atau sebelum anak masuk ke usia SD kelas 1 di umur 7 tahun? Kita bisa melihat bahwa ada indikasi atau kemungkinan anak mengalami kesulitan atau terlambat berbicara atau kesulitan bicara, gitu ya, atau berbahasa. Memang tidak semua anak-anak yang mengalami keterlambatan bahasa dan bicara akan menjadi anak-anak yang disleksia, tapi perlu kita hati-hati dan waspadai, ya. Terutama anak-anak yang mengalami gangguan artikulasi. Gangguan artikulasi itu dia bisa mengurangi suku kata awal, suku kata akhir, huruf-huruf yang dia tukar dengan bunyi yang lain. Misalnya malam jadi balam, begitu ya. Mobil menjadi mobil, mobi, ya, huruf-huruf ada yang hilang atau bunyi-bunyi ada yang dia kurangi. Padahal anak itu sudah cukup besar, usia 4-5 tahun. Kalau itu dialami oleh anak-anak di umur 1, 2, dan 3 tahun mungkin kita tidak terlalu khawatir. Tapi bagaimana dengan anak umur 4 atau bahkan 5 tahun yang masih mengalami gangguan artikulasi ini?
Kemudian kesulitan mengingat angka, mengingat huruf, sudah diulang-ulang untuk menghafal urutan huruf, kemudian bunyinya, namanya, adik-adik atau anak-anak kita mengalami kesulitan hal itu di TK ataupun bahkan di SD, ya. Sudah diajari bisa, namun kadang terbalik-balik, baik dalam hal dia membaca itu ataupun dia menuliskannya itu, ya. Kemudian anak-anak ini juga mengalami kesulitan dalam melakukan tugas-tugas yang sifatnya membutuhkan keterampilan motorik halus, misalnya menggunting, memain Play-Doh, kemudian mewarnai, kemudian dia membuat kolase, ya, menyobek kertas, itu semua akan mengalami hambatan atau gangguan. Kemudian anak juga lupa dan bingung dengan instruksi yang bertahap. Jadi anak-anak di usia 5-6 tahun yang harusnya sudah bisa memahami 3 instruksi, dia hanya bisa memahami instruksi terakhir, ya. Gampang sekali lupa dengan hal-hal atau benda-benda yang dia gunakan, dia pakai atau dia punya. Jadi barang-barang alat makan, Tupperware, alat apa namanya, alat minum, kemudian pensil, alat tulis itu sering sekali ketinggalan dan membawa punya teman dan ibunya harus menyiapkan pensil setiap hari, harus dirautkan karena selalu hilang begitu ya. Nah, bagaimana dengan disleksia di usia SD, anak-anak SD awal 3 tahun pertama itu dia akan mengalami kesulitan mengenal kata, kesulitan menulis dan sampai akhirnya juga dia menolak membaca, sampai tidak bisa menikmati di sekolah, menolak ke sekolah. Ya, selain dia mengalami daya ingat yang lemah, kesulitan koordinasi, kesulitan mengelola barang dan barang-barang pribadi tadi ya, sama seperti anak prasekolah. Kemudian di usia-usia 8-9 tahun atau seterusnya, dia anak-anak ini dengan kemampuan baca yang jelek, baca mengganti-ganti kata, mengganti huruf, kemudian kemampuan menulis yang jelek dan enggan menulis, kemudian akhirnya mogok sekolah juga akhirnya ya. Coba kita lihat anak 9 tahun dengan IQ 120 ini membaca. Pagi itu kami tidak melihat ibu, biasanya mereka pandu sama kata ayah ibu be, menantu tubuh ibu menggigil terima. Ya, jadi teman-teman bisa melihat bahwa anak ini walaupun IQ-nya bagus, ya bahkan bahkan sangat bagus, 120 ya, lebih dari 120 seingat saya, umur 9 tahun, dia mengalami kesulitan untuk menyambung suku kata. Walaupun dia hanya membaca kata yang terdiri dari 2 suku kata, misalnya tadi, itu membutuhkan waktu yang panjang untuk menggabungkan 2 suku kata yang sebenarnya sangat sederhana, ya. Jadi teman-teman bisa lihat dia dalam hal ketepatan mungkin sudah tepat, dalam hal kecepatan sangat lambat. Ya, kita belum menilai bagaimana dalam hal pemahaman. Oke, selanjutnya ini anak umur 9 tahun juga. Ngedo, ikan, ikan, disukai banyak oleh
dengan menyapu halaman rumah ini. Oke, untuk anak yang kedua, menurut teman-teman, dia juga disleksi atau tidak? Coba di chat, teman-teman boleh chat. Anak yang nomor 2 ini disleksi apa tidak? Iya, oke. Ada yang lain? Iya, oke. Kalau kita melihat dari satu aspek saja membaca, mungkin kita akan bilang anak ini disleksi. Tapi setelah kita gali anamnesis, kita tanya-tanya, anak ini ada mengalami keterlambatan perkembangan dalam hal bahasa dan juga motorik berjalan di umur 2 tahun. Kemudian kita lakukan tes IQ-nya, ternyata IQ-nya di bawah 70. Ya, di semua aspek perkembangan, di semua aspek tes IQ di bawah 70. Jadi sama seperti yang saya sampaikan di awal bahwa tidak semua kesulitan membaca itu punyanya disleksia. Ada kesulitan membaca karena disleksia, ada kesulitan membaca karena disabilitas intelektual. Video yang kedua tadi itu adalah anak 9 tahun dengan IQ-nya di bawah 70, jadi tidak disebut sebagai disleksi, tapi memang kita bilang sebagai disabilitas intelektual. Hambatan membacanya karena kemampuan kognitifnya yang terbatas, ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana dengan anak disleksia di sekolah menengah? Nah, kalau untuk sekolah menengah ini sudah jarang sudah jarang terbalik-balik huruf atau angka, tapi mungkin masih saja dalam hal menulis masih ada hambatan ya. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk tugas-tugas terutama yang membutuhkan keterampilan menulis atau berpikir yang membutuhkan membutuhkan keterampilan membaca dan menulis ya. Kadang-kadang juga masih bisa salah baca walaupun tidak selalu ya. Kurang pengetahuan umum kesannya karena dia hambatan menulis malas membaca, kehambatan membaca malas membaca. Kesannya pengetahuannya menjadi terbatas ya. Kesulitan membaca set angka, bentuk tabulasi atau diagram. Kemudian anak-anak yang mengalami atau menyandang disleksi ini itu kesulitan mempelajari bahasa asing atau bahasa kedua sebenarnya, bukan bahasa asing. Bahasa kedua atau bahasa ketiganya. Belum tentu bahasa Inggris dia mengalami hambatan, belum tentu. Bisa saja bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya dan dia mengalami apa namanya eh, apa ya hal yang advance atau yang bagus di bahasa asing, bahasa Inggris gitu ya. Jadi dia mengalami kesulitan di bahasa kedua atau bahasa second language-nya. Sangat berantakan, sulit menjalin komunikasi dengan orang lain dalam hal interaksi ya. Kemudian ini yang perlu saya tekankan lagi sebelum kita beranjak ke komorbid disleksia atau penyerta lainnya, bahwa sekali lagi disleksia ini terkait dengan kemampuan fonologikal, kemampuan membedakan bunyi bahasa, bunyi tulisan, ya. Kemudian karakteristik utamanya dalam hal membaca, ya, literasi, membaca dan menulis. Dia akan berevolusi dari masa kanak-kanak hingga dewasa, ya, sehingga akan berbeda tampilannya. Kondisinya jangka panjang butuh pendekatan belajar dan mengajar yang spesifik dan khusus. Banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan disleksia. Jadi disleksia itu nggak mau sendirian dia. Pasti dia akan mengajak teman-temannya yang lain. Dan ingat, 1 dari 10 anak atau individu itu menyandang disleksia. Ya, satu lagi yang saya lupa adalah disleksia itu genetik. Artinya dia akan diwariskan oleh salah satu orang tua, bisa bapak, ibu atau nenek kakek. Ya. Nah, kesulitan belajar lainnya apa saja sih sebenarnya yang menyertai dengan disleksia? Kita akan lihat sedikit ya, kita tidak terlalu dalam membahas diskalkuli. Jadi kemampuan anak, ingat IQ-nya normal atau rata-rata ya.
atau tidak mengalami disabilitas intelektual. Ingat ya, tidak mengalami disabilitas intelektual. Bisa saja anak ini dengan IQ atau potensi yang normal, tapi saat dites IQ dia sudah mengalami IQ di bawah rata-rata, bisa aja di range yang kita bilang sebagai borderline 70 sampai 85 atau 70 sampai 89 di dalam range itu ya. Kita simpan dulu untuk diskusi ya, mungkin ada yang pertanyakan. Dia kesulitan dalam memahami angka, fakta matematika, mempelajari aritmatika. Bukan matematika yang sulit, bukan aljabar, bukan geometri. Cukup penambahan, penjumlahan, atau penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian itu adalah matematika dasar atau aritmatika. Ya, dia susah juga memahami simbol-simbol matematika. Kemudian mengingat angka jelas ya, kesulitan menghitung uang, kesulitan melihat jam, menyebutkan waktu, kesulitan membedakan tangan kanan dan kiri, kemudian apa namanya, pemahaman yang buruk terhadap proses pembagian jelas ya. Coba lihat di sini teman-teman. 13, 14, 15, 17, 18, 19, Oke. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 4, 0, 4, 1, 4, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8, 4, 9, 4, 5, 0. Nah, jadi teman-teman bisa lihat semua bahwa anak ini kesulitan number sense. Jadi dia tidak bisa menghubungkan antara jarinya dengan angka atau bilangan yang dia sebutkan. Jadi dia tidak punya kaitan itu, number sense-nya tidak punya ya. Nah, anak-anak ini kita bisa lihat ciri-ciri diskalkulinya. Kemudian disgrafia itu adalah kelainan perkembangan saraf ditandai dengan tulisan yang tidak terbaca atau tidak efisien dalam pembentukan huruf ya. Kaitannya dengan gerakan tangan yang digunakan untuk menulis itu mengalami kesulitan ya. Jadi disgrafia ini dia bisa menyebabkan anak-anak menjadi kesulitan untuk menuliskan ide-ide atau written expression tadi. Ya, utamanya adalah masalah grafomotor, artinya gerakan tangan yang digunakan untuk menulis. Anak ini mengalami kesulitan dalam visual eye-hand coordinations. Jadi koordinasi tangan dan mata itu mengalami gangguan. Bagaimana dia bisa merasakan pensil untuk menulis, melakukan gerakan-gerakan menulis itu, atau memegang benda-benda kecil. Proprioceptive kinestetiknya mengalami gangguan. Atau bagaimana dia mengalami gangguan dalam motor memori. Bagaimana dia mengalami kesulitan mengingat huruf L. Bagaimana dia membentuk huruf L itu, atau menuliskan huruf L itu caranya seperti apa, dia mengalami kesulitan. Itu ciri-ciri utama dari inti utama dari disgrafi ya. Oke. Jadi kalau teman-teman bisa lihat anak umur 7 tahun 8 bulan menuliskan namanya Raja, itu dia seperti ini. Teman-teman bisa melihat bahwa hurufnya terbalik, kemudian dia menulisnya tidak lengkap. Nomor 3 itu angkanya terbalik, dia mau menuliskan eraser atau penghapus. Kemudian angka 5, angka 4 terbalik, angka 8 teman-teman lihat dia akan menuliskan angka 8 seperti menggambar angka 8 ya. Jadi disgrafia teman-teman harus hati-hati jika kita melihat anak kita yang di usia-usia sekolah, bagaimana posisi tangan, badan kertasnya itu dalam menulis tuh aneh, jari tangannya dia bilang capek sekali mau menulis karena tangannya sering kram gitu ya, salah menyalin ataupun menulis catatan, sering antara kertas dan
pensil itu dia sering melihat bentuknya, bagaimana dia eh, memegangnya, sering mengkoreksi ya. Kemudian eh, dia akan menebak-nebak atau meminta konfirmasi gurunya. Yang bentuknya begini ya Bu ya, yang huruf yang dari atas ke bawah terus melengkung ya begitu ya. Jadi kita harus hati-hati jika anak-anak kita masih seperti itu untuk menulis ya. Di usia sekolah ya, bukan di usia 3 4 atau prasekolah. Tidak menyelesaikan tugas menulis, menolak mengerjakan tugas menulis. Nah, ini sudah menjadi suatu tanda-tanda yang cukup cukup lanjut ya. Teman-teman juga lihat dia tadi ya, penggunaan huruf besar, huruf kecilnya campur, ukurannya campur, bagaimana dia menuliskan dari atas ke bawah, harusnya dari atas ke bawah itu dia tulis dari bawah ke atas ya. Itu semua yang harus teman-teman perhatikan. Nah, ada lagi yang disebut sebagai disfraksia. Disfraksia tadi kalau teman-teman lihat kaitannya dengan otak kecil, cerebellum di mana terjadi gangguan koordinasi gerak untuk memulai suatu gerak atau mengkoordinasi gerak motorik halus, motorik kasar. Dia cukup banyak ya, sekitar 1,5 sampai 6% atau bahkan 8%. Jadi ditandai dengan gangguan serius dalam perkembangan koordinasi motorik, ya. Dia tidak boleh disebabkan oleh gangguan intelektual ataupun kelainan neurologis. Jadi kemampuannya itu di bawah capaian usia atau IQ-nya, ya. Oke, misal apa sih? Misalnya dalam hal mengkancing, ya, dalam hal tadi menulis, dalam hal tadi menggunting, dalam hal tadi menyobek kertas, menyobek saset, dalam hal apa? Misalnya membuka botol, membuka tutup botol, itu anak-anak mengalami kesulitan. Misalnya yang lebih awal lagi dalam hal misalnya lempar tangkap bola, mengayuh sepeda roda 3, anak-anak mengalami kesulitan. Padahal dia tidak mengalami gangguan saraf ya, tidak ada kesulitan dalam hal gerak yang sifatnya gangguan di otak yang jelas ya. Kemudian gangguan penyerta disleksi yang teman-teman juga perlu ketahui, Bapak Ibu semua harus ketahui apa ya, misalnya adalah hiperaktif, autism, kemudian kesulitan belajar lain tadi ya sudah dyscalculia, disgrafi, kemudian gangguan conduct disorder atau gangguan perilaku menentang, kecemasan, depresi. Ini semua juga teman-teman harus pahami bahwa anak-anak kita, anak-anak yang menyandang disleksi, anak murid, anak kita sendiri, anak saudara kita itu juga bisa menunjukkan gejala-gejala yang sifatnya bukan dalam hal kesulitan membaca yang kita lihat, tapi bentuk perilaku, ya. Jadi gangguan emosi, gangguan perilaku itu terlihat sekali. Misalnya anaknya menjadi tidak fokus di kelas, mudah sekali terdistraksi, tidak bisa mengerjakan dalam hal tugas-tugasnya fokus. Belum selesai satu pekerjaan menulis, belum selesai sampai nomor 3 dia sudah jalan-jalan, mengganggu temannya, atau dia sibuk ngajak ngobrol dengan temannya, ya. Ataupun dia bengong, tidak bisa fokus, tidak bisa tuntas, dia sibuk melamun, atau mudah sekali ikut terdistraksi dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman baik di dalam maupun di luar kelas ya. ADHD ya. Kemudian gangguan perilaku kondak di mana anak-anak itu sudah secara fisik menyakiti hewan, orang lain, berbohong, kemudian sampai melakukan kekerasan, yang ekstrim lagi sampai dia melakukan kriminal misalnya membakar ya, bisa membakar rumah, membakar benda-benda umum, merusak merusak peralatan umum, merusak aksesori peralatan yang ada di kelasnya, di rumah atau di tempat umum ya, sampai misalnya perilaku yang ekstrim, merusak sarana fasum yang ada di jalan begitu ya, itu yang sangat ekstrim. Kemudian depresif, kecemasan ya, dan juga gangguan bahasa. Jadi tidak semua. Jadi gangguan bahasa itu, keterlambatan bahasa dan bicara itu bukan miliknya diseleksi, tapi dia bisa bergabung dengan kesulitan belajar spesifik atau disleksi. Jadi anak-anak dengan keterlambatan membaca itu menjadi cikal bakal yang bisa kita jadikan tanda dan itu sebagai komorbid atau penyerta anak disleksi. Jadi anak-anak penyandang disleksi itu dengan gangguan bahasa, gangguan penyerta dia menunjukkan neurokognitif yang lebih berat, ya.
akademiknya akan menjadi turun atau menjadi lemah, dia memiliki kemampuan sosial dengan teman yang rendah, kemudian terapi ataupun dengan eh, terapi di tempat terapi ataupun obat-obatan menjadi seperti tidak berespon ya, responnya rendah ya. Bagaimana disleksia bisa mempengaruhi kepribadian dan karakteristik kualitas hidup, bahwa gangguan atau kesulitan membaca menyebabkan anak-anak lambat dalam hal membaca, jadi dia kesulitan dalam hal memahami apa isi bacaan, kemudian jadi tidak percaya diri, gagal untuk berhubungan berinteraksi dengan teman-temannya, bagaimana konsep percaya dirinya akan semakin turun self esteemnya, ya, bagaimana hubungan dengan sosial dengan teman dengan gurunya juga bermasalah, kualitas hidupnya akan turun, jadi antara guru dan muridnya menjadi tidak saling percaya, teman-temannya membuli atau dia pun bisa membuli teman-temannya, ada ketegangan antara dia dan orang tua. Ya, orang tua bilang dia malas, orang tua bilang dia nakal ya, padahal dia mengalami kesulitan. Akhirnya performance belajar dia turun, kemudian sikap belajarnya akan rendah, jadi prestasi akademiknya rendah, akhirnya dia menjadi cemas dan depresi. Bisa saja menjadi perilaku yang sampai bunuh diri. Dan apa yang perlu kita lakukan? Ya, jadi perencanaan pembelajaran individu setelah kita mengetahui anak kita menyandang disleksi, apa yang menjadi kesulitannya dalam tahap apa yang menjadi minat dan kemampuannya, kebisaannya, bagaimana gaya belajarnya, kesulitan apa yang dia alami tadi, kemudian apa kebutuhan pembelajarannya, kemudian kita satukan dalam suatu kurikulum atau tujuan atau goals yang kita susun, ya. Nah, eh, intervensi kesulitan belajar ini tergantung apa yang anak alami. Kesulitan dalam hal membaca, apakah dia dalam hal kesulitan mendekoding dalam hal betul-betul membaca, belum mengenal huruf, belum bisa menghubungkan huruf menjadi suku kata, belum bisa menggabungkan suku kata menjadi suatu kata, ya, bagaimana dia belum bisa menggabungkan bunyi-bunyi itu menjadi suatu kata yang pas, ya, bagaimana kita harus bisa melatih dalam um, phonological training, ya, melatih anak untuk mendengarkan bunyi-bunyi huruf yang sama, kata yang sama, bagaimana kita bisa mengajari phonics yang tepat, ya. Kemudian anak-anak yang mengalami kesulitan dalam pemahaman, bagaimana kita bisa meningkatkan pemahaman kosakata, bagaimana kita meningkatkan kemampuan bahasanya dengan menggunakan kamus, kemudian menerapkan apa namanya eh, bahasa-bahasa atau kata-kata yang jarang kita gunakan atau hiasan, kita gunakan eh, catatan ataupun papan tulis untuk mengingat kembali kosakata yang sulit anak pahami menjadi kosakata yang dia ingat dalam bahasa ini. Misalnya membanting tulang, ya, atau misalnya toleransi. Kita bisa menerjemahkan dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, sehingga anak paham kosakata itu menjadi suatu rangkaian kata-kata yang dia pahami dalam benaknya. Bagaimana dalam kecepatan membacanya, reading fluency-nya? Sudah tepat, sudah lancar, tidak paham. Sudah tepat, tidak lancar, dan tidak akan paham. Nah, bagaimana kecepatan membaca itu kita bisa latih supaya anak menjadi lebih cepat. Nah, kesulitan menulis juga seperti itu. Kesulitan matematika juga seperti itu. Ini sudah ranahnya guru dan ranahnya terapis ya. Nah, kalau secara garis besar intervensi tadi itu kita bisa jadikan suatu bentuk remedial, akomodasi, ataupun modifikasi. Remediasi artinya tadi pembelajaran yang terstruktur tadi kita lakukan secara berulang. Ya, akomodasi itu kita memberikan fasilitas atau bentuk-bentuk fasilitas, nanti saya bahas lagi, supaya anak bisa mengerjakan tugasnya, memahami bacaannya dengan cepat. Atau kalau sudah tidak bisa lagi dengan akomodasi yang tepat, anak-anak harus diberikan modifikasi. Artinya apa? Kualitas atau kurikulumnya diturunkan sesuai dengan kemampuan anak. Jadi sudah tidak bisa lagi
menggunakan kurikulum atau level kesulitan yang sama dengan teman-temannya yang tipikal. Jadi dia harus dimodifikasi pembelajarannya sesuai dengan kemampuan anak, ya. Kalau kita coba lihat satu persatu, bagaimana anak-anak mendapatkan akomodasi. Jadi eh, misalnya dalam hal instruksi verbal yang harus diberikan berulang, ya. Jadi kita tidak hanya memberikan instruksi secara tulisan, anak-anak ini juga diberikan instruksi secara verbal, diucapkan. Ade, tolong buka nomor 4. Tolong buka halaman 25. Coba baca. Nah, kita tidak bisa hanya bilang coba baca, tapi kita baca bersama apa instruksi dari soal nomor 4. Nah, instruksi itu bisa diberikan berulang. Kemudian juga kita memberikan visual prompt atau bantuan secara visual. Kita bisa menggunakan huruf-huruf yang lebih besar atau dengan bentuk huruf yang lebih jelas, dengan kertas yang lebih terang dan lebih terang atau lebih nyaman, pastel gitu ya. Kertas-kertas yang putih, kuning atau pink tapi yang pastel, ya, supaya anak-anak tidak mengalami kesulitan mendalam mendeskripsi membedakan huruf-huruf tadi, ya. Kemudian ujian-ujian juga bisa digunakan ujian-ujian tertulis, tidak hanya ujian-ujian lisan, ujian verbal, tidak hanya tulis menulis tapi juga dalam hal ujian lisan, ya. Bagaimana ruang kelas? Ruang kelas juga harus disusun di mana anak dengan penyandang disleksia diletakkan di depan sehingga guru bisa menghampiri anak atau selalu mendampingi anak jika anak ada pertanyaan atau kita lihat dia ada kesulitan, ya. Waktu untuk menyelesaikan mungkin bisa diperpanjang, ya, atau anak membutuhkan istirahat yang berkala. Jadi teman-temannya dalam 30 menit hanya istirahat satu kali, tapi anak ini dia hanya bisa menyelesaikan 10 menit, kemudian break 1 menit, kemudian 10 menit lagi, break 1 menit. Itu harus kita sepakati bersama, ya. Itu bentuk-bentuk akomodasi yang bisa kita berikan pada anak-anak penyandang disleksia. Ibu guru, terapis-terapis, dan Bapak Ibu semua orang tua, itu penting bahwa kita bisa mendeteksi awal, ya, usia 3-7 tahun. Ingat, dengan deteksi awal kita bisa melakukan intervensi dini. Ini sangat penting, ya, sangat penting. Kemudian guru bisa mengidentifikasi anak-anak yang berisiko. Supaya apa? Supaya mendapatkan intervensi yang tepat, dini, ya, dalam hal lebih cepat, lebih bagus, lebih pas, supaya dia tidak mengalami kegagalan dalam hal membaca, menulis, dan berhitung yang berulang-ulang. Supaya apa? Supaya anak-anak kita menjadi pembelajar yang percaya diri dan mandiri, gitu ya. Kalau tidak, dia akan kesulitan, ya. Anaknya menjadi depresi, cemas, tidak bisa menyelesaikan pendidikan tinggi, resiko masuk ke penjara karena melakukan kriminal, ya, kemudian menjadi individu yang pengangguran. Jadi, temu kenali, assessment, tegakkan diagnosis bersama psikolog, dokter, ataupun profesional yang sudah terlatih. Ya, fasilitasi dengan intervensi dan akomodasi yang tepat. Jangan lupa harus kolaborasi antara guru, orang tua, kemudian mendukung dengan potensi anak, ya, tidak kita memaksakan dengan kehendak kita. Nah, beberapa ini adalah strategi lancar membaca, strategi bagi anak diskalkuli, ya, bagaimana dengan menangani menulis, ya, bagaimana latihan di usia prasekolah. Ini saya yakin Bapak Ibu semua para terapis, psikolog sudah lebih paham. Ini aja yang saya sampaikan, nanti bisa dibaca di PDF yang saya sampaikan, yang saya sharekan. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa orang tua patut terlibat dalam menangani anak-anak dengan menyandang disleksi. Tidak bisa menyerahkan hanya kepada guru, hanya pada terapis di tempat terapi, ya. Kemudian orang tua juga menerapkan keteraturan time manajerial atau mengorganisasi aktivitas, ya, dalam hal mengerjakan PR, mana yang harus dikerjakan dulu, mana yang bisa nanti, ya. Kemudian bekerja sama dengan berbagai pihak, guru, ya, terapis, ya. Kemudian informasi dua arah penting, bagaimana perkembangan di sekolah, di kelas,
bagaimana perkembangan di tempat terapi, orang tua juga harus terlibat ya. Kemudian kita harus jelas menetapkan tujuan bersama dalam satu semester ini, dalam 3 bulan ini, apa yang harus kita dapat, apa yang harus anak kejar, apa yang harus anak selesaikan. Apakah suara saya tidak jelas atau slide saya tidak jelas? Ada yang mengangkat tangan? Jelas kok. Oke. Kemudian satu lagi yang penting, bahwa orang tua tidak hanya menyuruh anaknya rajin membaca, tapi juga patut ikut serta dalam proses membaca, memberikan contoh bahwa orang tua minat membacanya tinggi, baca koran, baca majalah, atau baca buku pelajaran atau cerita, buku pengetahuan umum. Jadi contohkan menjadi role model yang pas atau menjadi role model yang benar, bukan main HP atau sibuk nonton TV. Jadi ada waktu-waktu di mana kita melakukan aktivitas yang menjadi contoh anak. Ya, saya pikir itu perlu kita lakukan komitmen bersama. Tidak bisa hanya guru saja, tidak bisa hanya terapis saja. Kita orang tua wajib terlibat, wajib bekerja sama, wajib terbuka. Ya, nah, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin waktunya tersisa banyak. Mungkin kita bisa gunakan untuk diskusi. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Saya mohon maaf, suara saya belum terlalu pulih. Bu Nanda, belum terdengar suaranya? Oke, sudah terdengar suaranya? Ya, mantap. Terima kasih Dokter Saya boleh Denny. bertanya? Halo? Sangat informatif ya, Bapak Ibu, dan ini tuh isinya daging semua materinya. Nah, nggak perlu berlama-lama, kayaknya sekarang kita langsung saja memasuki sesi tanya jawab ya dokter. Nah Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab ini nanti saya bagi menjadi 3 termin. Termin yang pertama itu pertanyaan dari Google Form, ada 2 pertanyaan nanti, terus termin yang selanjutnya nanti dari chat, kolom chat Zoom yang sudah terpilih, 2 pertanyaan juga. Terus yang terakhir kolom yang terakhir dari yang raise hand secara langsung begitu. Jadi nanti untuk yang raise hand bisa nanti ya Bapak Ibu, nanti siapa yang paling cepat raise hand-nya itu yang terpilih nanti di termin ketiga. Nah, dokter, untuk sistemnya ini mau saya bacakan dulu langsung 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan dokter langsung menjawab? Ya, mungkin satu-satu dulu ya, biar Oke. teman-teman juga bisa menyimak bahan diskusinya. Oke, dokter. Teman-teman mohon maaf kalau suara saya nggak jelas, tolong diingatkan ya. Oh, baik, dokter. Jadi langsung saya buka saja untuk pertanyaan dari termin 1 yang sudah kita pilih dari Google Form. Ada pertanyaan dari Hasli Alif Alfitra Ramadan dari Riau, usianya 18 tahun. Dokter, apa yang dapat dilakukan oleh orang tua dan guru untuk membantu anak dengan disleksia mengembangkan kemampuan metakognitif dan self-regulasi untuk mengatasi kesulitan belajar dan menghadapi tantangan akademik? Serta gimana caranya untuk memantau kemajuan dan menyesuaikan strategi pendukungnya, Dok? Monggo, Dokter. Iya. Ya, ini pertanyaan sulit ya. Jadi kalau di umur 18 tahun memang betul ya, kita memang tidak lagi dalam hal baca, tulis, berhitung yang dasar, tapi bagaimana dia bisa memahami suatu konsep ya. Metakognitif artinya dia bisa kesadaran diri, paham bahwa dia tahu atau tidak tahu ya. Jadi itu yang perlu kita ajarkan adalah strategi belajar. Bagaimana kita bisa memberikan masukan untuk bagaimana dia bisa efektif mencerna suatu pembelajaran baru. Termasuk sebenarnya individu dewasa perlu memahami hal ini. Misalnya apa? Kita perlu membuat misal flashcard atau catatan-catatan kecil ya. Teman-teman mungkin sering lihat ya, ada teman-teman yang nempelkan kita bilang ya stick note gitu ya. Nah, itu bisa salah satu cara kita, individu disleksi atau anak-anak kita menyandang disleksi,
untuk menuliskan hal-hal yang menurut dia penting dan dia harus ingat-ingat dengan warna-warna yang dia suka atau warna-warna yang dia eye-catching gitu ya. Kemudian kita ajarkan juga bagaimana dia bisa mengelola pikirannya dengan membuat brand mapping. Jadi kalau teman-teman lihat metode Montessori ya, diajarkan anak-anak SD pun sudah diajarkan brand mapping, bagaimana kita dari satu topik besar kita bisa memberikan cabang-cabangnya sehingga kita bisa belajar dari satu aspek itu ke aspek-aspek lainnya yang saling berkaitan. Itu salah satu hal-hal yang bisa kita ajarkan ke anak-anak kita. Kemudian untuk suatu pemahaman teori untuk metakognitif, apakah dia tahu atau tidak tahu, kita bisa diskusi apa yang abang ketahui tentang hal yang sedang dia pelajari, misalnya nih ya, tentang coding misalnya. Kita bisa mengevaluasi sejauh mana pemahaman anak ini tentang hal tersebut, hal-hal yang dia sukai ya. Kemudian gimana caranya supaya abang lebih gampang memahami hal itu? Bisa kita nonton YouTube, bisa kita mendengarkan podcast misalnya ya. Jadi tidak serta-merta hanya membaca saja. Jadi kita gunakan media-media lain yang mungkin bisa membantu secara auditori akan lebih enak atau secara visual akan lebih dipahami dengan praktek gitu ya. Nah, kalau untuk penggunaan alat-alat bantu begitu memang sama seperti yang saya bilang kan, kita bisa menggunakan rekaman untuk misalnya kita kuliah tidak bisa mencatat nih. Kita kuliah kesulitan tuh mendapatkan poin-poinnya jika kita harus mendengarkan kemudian kita harus mencatat. Ya, individu disleksia akan mengalami kesulitan hal itu. Jadi dia cukup mendengarkan saja atau mungkin dia membuat rekaman. Nah, nanti dia akan dengarkan ulang dengan alat rekam tadi. Atau misalnya ada teknologi di mana nanti eh, apa namanya kuliah guru bisa terrecord dalam bentuk tulisan dan bisa disarikan lagi dalam bentuk ringkasan sehingga poin-poinnya akan bisa dia dapat begitu. Itu semua bentuk-bentuk yang mungkin bisa kita ajarkan atau kita latih bersama dengan anak-anak kita yang menyandang diseleksi di umur remaja begitu ya. Kemudian juga tidak lupa ajarkan manajemen waktu. Itu memang kadang susah ya, prioritas waktu yang harus kita kerjakan dulu, mana yang bisa kita tunda ya. Kemudian mengembangkan emosi. Bagaimana kalau kita itu bisa berempati dengan teman-temannya supaya kita bisa terlibat dalam suatu kelompok atau dalam suatu komunitas, walaupun mungkin kita tidak nyaman ya, mungkin tidak harus kita paksakan kita harus bisa dalam satu komunitas, tapi bagaimana kita setidaknya bisa ada dalam kelompok atau kelas itu bisa terlibat walaupun tidak terlalu aktif ya. Tadi yang pertanyaan terakhir itu tentang apa instrumen ya, kemajuan atau menyelesaikan apa kemajuan Memantau akademik. kemajuan dan menyesuaikan strategi pendukungnya bagaimana, dokter? Iya, ini memang agak susah juga ya. Jadi kalau kita untuk mencatat ini, kita sendiri atau orang tua yang mencatat apa yang menjadi goal kita, apa yang menjadi target pembelajaran kita sudah tercapai nggak? Sehingga, maaf, kita perlu membuat, 3 bulan ini saya sedang mau belajar coding, apa yang harus saya kerjakan, apa yang apa namanya teman-teman butuhkan untuk bisa memahami suatu materi. Dalam 3 bulan ini tercapai apa tidak gitu ya. Jadi kita bisa lihat goalnya apa, kemudian pencapaian dalam hal target-target tadi bisa apa enggak ya. Nah, kalau bisa kita lanjutkan lagi dengan goal atau target berikutnya. Kalau jika tidak, apa yang menjadi hambatan-hambatan tadi itu yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi kita tidak stagnan dengan satu metode, kita bisa mengembangkan metode lain atau kita mengembangkan cara lain, butuh profesional lain, butuh orang lain, butuh teman memberikan masukan-masukan yang bisa mengembangkan potensi yang kita punya. Mungkin itu saja, Mbak Nanda. Ya, dokter. Untuk mempersingkat waktu, sepertinya pertanyaan yang pertama sudah cukup terjawab ya, dok. Nah, saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua karena masih ada banyak pertanyaan lagi.